Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah merkantilisme. Jadi, sejarah merkantilisme ini berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi kemudian bersentuhan dengan paham nasionalisme. Jadi, paham nasionalisme itu memang merupakan kemunculan pemikiran manusia bahwa manusia harus mempunyai sikap cinta kepada tanah airnya, cinta kepada bangsanya dan juga cinta terhadap kebudayaannya. Nah, tetapi nasionalisme itu kemudian berlanjut, ya, yaitu dengan munculnya nasionalisme ekonomi. Jadi nasionalisme ekonomi itulah yang disebut sebagai merkantilisme. Jadi bangsa atau negara tertentu yang kemudian membangun negara, bangsa tertentu yang membangun negara, tentu mereka mempunyai sifat atau sikap nasionalisme agar bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Maka tujuan itu harus dilakukan agar bangsa dan negaranya itu lebih kuat daripada bangsa dan negara lain. Nah, kekuatan mereka itu diperhitungkan secara ekonomi. Artinya, faktor ekonomi adalah faktor yang sangat penting untuk bisa menjadikan suatu bangsa itu kuat. Nah, jadi di sini pemerintah yang memegang kekuasaan itu harus menjadi aktor atau pemeran utama di dalam perekonomian. Jadi mereka harus melakukan monopoli dengan alasan kecintaan terhadap bangsanya dan negaranya. Jadi di sini sebenarnya merupakan perpaduan antara faktor ekonomi dan juga politik. Tetapi faktor ekonomi ini dijadikan sebagai landasan utama. Ya, jadi landasan utamanya ekonomi yang mempengaruhi kehidupan politik. Jadi kalau mereka bisa menguasai perdagangan dengan nasionalisme ekonomi itulah, maka mereka akan menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi, ya, artinya tidak mempunyai ketergantungan ekonomi terhadap bangsa lain, tetapi akan mempunyai kemandirian. Jadi kemandirian itu merupakan eh, bentuk yang diperoleh dengan memonopoli perdagangan, memonopoli sumber-sumber ekonomi, memonopoli sumber-sumber kekayaan. Nah, sehingga bangsa itu secara ekonomi kuat, maka kemudian secara politik juga akan kuat. Nah, jadi pada dasarnya nasionalisme ekonomi ini akan memperkuat nasionalisme politik. Nah, sehingga ya, monopoli ekonomi itu menjadi landasan sikap dan perilaku negara terhadap rakyatnya dan juga dalam hubungannya dengan bangsa lain. Nah, dengan demikian bangsa-bangsa lain akan tunduk, ya, artinya bisa dikuasai. Nah, sehingga kemudian bangsa itu menjadi bangsa yang
menguasai secara ekonomi ya dengan negara-negara di sekitarnya. Nah, sehingga kemudian kekuatan ekonomi akan menunjang kekuatan politik. Jadi pada dasarnya kekuatan politik akan sangat ditopang oleh kekuatan ekonomi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.